بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الخامس حديث yang kelima عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa ahdatsa yang dia mengada-adakan fi amrina hadza dalam urusan agama kami ini, dalam urusan agama, ma laisa minhu yang bukan berasal darinya, fahuwa raddun maka amalan itu tertolak. Ini hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin lil Muslim, dan di dalam riwayat Imam Muslim, man amila amalan, barang siapa yang beramal satu amalan, laisa alaihi amruna, yang bukan berasal, yang bukan bagian dari urusan kami yaitu agama, fahuwa raddun maka amalan tersebut tertolak. Nah, ini hadis yang sering digaungkan di mana-mana. Amalan-amal yang tidak ada contohnya di zaman Nabi itu katanya tertolak. Nah, gini kita mau bahas. Di sini Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengada-adakan fi amrina hadza dalam urusan agama ini, ma laisa minhu yang bukan berasal darinya, fahuwa raddun maka amalan tersebut ditolak. Kita ulang sekali lagi ya. Barang siapa yang mengada-adakan di dalam agama ini, dalam urusan agama yang bukan berasal darinya, maka amalan tersebut tertolak atau ditolak. Ditolak itu maksudnya apa ya? Amalannya tidak sah. Kata Syekh Ibnu Hajar, amalan tidak sah dan tidak ada nilai pahala di dalamnya. Kata Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar Asqalani rahmatullahi alaihi. Barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan agama yang bukan berasal dari agama tersebut, maka ditolak. Berarti kalau ini kalimat laisanya kita hilangkan, barang siapa kalau mengada-adakan perkara dari agama yang bagian dari agama tersebut, maka diterima. Kalau bukan bagian dari agamanya, maka ditolak. Bisa dipahami ya? Bagaimana? Paham nggak penjelasannya ini? Mengada-adakan suatu perkara. Jadi intinya begini, mengada-adakan suatu perkara yang tidak ada dalilnya dalam urusan agama, maka ditolak. Kalau ada dalilnya berarti diterima. Nah, di sini Imam Ibnu Hajar membahas ini, ma laisa minhu, kalimat ini. Kalimat ma laisa minhu yang bukan bagian darinya ini. Maksudnya ma laisa minhu ini adalah perkara yang diada-adakan atau perkara yang baru yang tidak sesuai dengan syariat. Tapi kalau perkara baru tersebut sesuai dengan syariat, maka diterima. Pahamin ya? Nah, di sini nanti akan berkaitan dengan kata-kata bid'ah. Maka dari hadis inilah salah satunya ada istilah bid'ah hasanah, ada istilah bid'ah dhalalah. Bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Nah, terus bagaimana? Hadisnya kan kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat. Ini ulama bahas panjang. Lafaz kullun itu tidak mesti bermakna apa? Semua. Tidak mesti bermakna semua.
Kenapa? Karena dalam Al-Quran itu kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua semua yang bernyawa itu pasti akan mati. Tapi ternyata ada makhluk yang tidak mati. Apa itu? Bidadari. Ya, ada di Al-Quran itu namanya yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Wildan, pemuda-pemuda surga yang ganteng-ganteng akan menjadi pelayan-pelayan ahli surga. Mukhalladun itu mereka kekal, dikekalkan oleh Allah, tidak mati. Padahal di Al-Quran kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa, semua yang bernyawa pasti mati. Berarti tidak semua. Jadi tidak mesti kata-kata kullu itu bermakna semua. Nah, dari sinilah ulama membagi ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Bid'ah hasanah bid'ah yang baik, bid'ah dhalalah bid'ah yang buruk. Bid'ah itu apa? Secara bahasa, kata Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, secara bahasa bid'ah itu semua perkara yang baru. Secara bahasa atau secara terjemahan. Mobil, ya, apa itu namanya? Motor, pakaian-pakaian yang kita pakai sekarang. Kita sholat di tehel. Terus di masjid yang bagus seperti ini, karena masjidnya zaman Nabi itu cuma atapnya pelepah kurma itu. Kalau kehujanan bocor, sampai suatu ketika diriwayatkan Nabi bangun dari sujudnya, wajahnya berlumut lumpur. Kalau masjid bagaimana sekarang? Bid'ah, tapi bid'ah yang baik itu tadi. Kalau secara bahasa, adapun menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani secara istilah atau secara syariat, semua perkara-perkara baru yang tidak sesuai dengan syariat atau yang tidak ada dalilnya dalam hukum syariat, itulah yang namanya bid'ah dalam syariat. Bisa dipahami Bapak? Makanya semua perkara-perkara meskipun tidak ada di zaman Nabi, tapi kalau ada dalilnya, maka itu boleh. Maka kalau Imam Al-Aiz itu malah dibagi menjadi 5 bid'ah itu. Yang pertama ada bid'ah wajibah, bid'ah yang wajib. Yang kedua ada bid'ah masnunah, bid'ah yang disunnahkan. Ada bid'ah mubahah, bid'ah yang mubah atau boleh. Ada bid'ah makruhah, ada yang bid'ah yang makruh. Dan ada bid'ah yang muharramah, bid'ah yang diharamkan. Bid'ah yang wajib itu apa? Salah satunya pembukuan Al-Quran. Kalau seandainya tidak dibukukan itu Al-Quran, mungkin orang sekarang ini susah untuk menghafal Al-Quran. Bahkan bisa hilang itu mungkin Al-Quran itu. Maka ada di zaman Nabi? Tidak ada. Berarti bid'ah. Di zaman siapa yang pertama kali membukukan Al-Quran itu? Sayyidina Umar, kemudian disempurnakan oleh Sayyidina Utsman. Sayyidina Abu Bakar pertama, kemudian disempurnakan oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Salah satu bid'ah wajib apa? Belajar ilmu tajwid. Ya. Ada ilmu tajwid di zaman Nabi? Tidak ada. Kenapa? Mereka udah nggak perlu tajwid. Iya. Kita ini yang butuh tajwidnya orang-orang. Orang-orang apa? Orang-orang Bugis ini. Ya kita sudah sampaikan di awal pertemuan itu. Apa itu namanya? Kata-kata qaf itu dengan kaf gitu. Itu qul huwallahu ahad, kata-kata bahwa Allah itu Esa. Tapi kalau kita pakai kaf itu bukan qaf, kul, makanlah, jadi maknanya itu. Qul huwallahu, makanlah Allah. Jadi gimana itu maknanya? Maka kita wajib belajar bid'ah, tapi wajib. Ada yang bid'ah yang disunnahkan. Apa? Para ulama menyusun kitab-kitab atau menyusun ilmu. Rukun wudu ada 6. Itu di hadis tidak ada, Pak. Di Quran tidak ada, di hadis tidak ada.
Yang pertama kali menyusun rukun wudu ada itu Imam Syafi'i. Di sunnah kitab fikih, bab wudu, bab sholat, bab zikir dan lain sebagainya. Terus contoh-contoh lain, belajar nahwu, belajar sorof supaya Al-Quran itu apa? Bisa dipelajari dengan baik tafsirnya. Itu bid'ah yang disunnahkan. Bid'ah mubahah, bid'ah yang mubah. Ya kita berpakaian ini, berpakaian bagus, berkendaraan bagus. Selama niatnya tidak pamer, tidak riya, enggak masalah. Mubah boleh. Mubah itu apa? Dikerjakan. Tidak dapat pahala, ditinggalkan juga tidak masalah. Itu mubah. Ada bid'ah makruhah. Bid'ah yang dimakruhkan. Contohnya mengkhususkan puasa di hari Jumat. Padahal itu sudah dimakruhkan di hukum Islam itu. Rasulullah melarang itu. Larangannya sampai tingkatan makruh. Itu salah satu contohnya. Bid'ah muharramah. Nah ini yang biasa disebut bid'ah munkarat atau bid'ah yang mungkar. Apa itu? Ya banyak. Contohnya mungkin dia mengubah sholat subuh yang tadinya 2 rakaat menjadi 3 rakaat. Atau mungkin tidak sholat. Yang penting hatinya menghadap kepada Allah. Ini bid'ah munkarat semua yang kayak begini. Dan aliran-aliran sesat yang lainnya. Semua bid'ah munkarat. Kenapa demikian? Jadi begini Pak. Itu di zaman Nabi saja. Sayyidina Bilal bin Rabah itu. Rasulullah memimpikan sendalnya, suara langkahnya sudah berada di surga. Orangnya masih di dunia. Ditanya, Bilal, apa yang membuat kamu aku mendengar mendahului kamu, sendalmu, suara langkahmu sudah sampai di surga. Kamu masih di dunia. Maka Sayyidina Bilal katakan, tidaklah aku batal dalam berwudu, pasti aku berwudu kemudian sholat 2 rakaat. Batal wudu sholat, batal wudu sholat. Maka Rasulullah katakan, oh iya karena ini berarti. Rasulullah tidak pernah mencontohkan yang begitu. Tapi Sayyidina lakukan atas apa? Atas dasar perintahnya Rasulullah atau sunnahnya Rasulullah katakan, barang siapa yang dia berwudu, kemudian sholat 2 rakaat, maka pahalanya begini. Kemudian dia sholat. Jadi wudu untuk sholat. Rasulullah tidak pernah mencontohkan batal wudu sholat, tidak pernah. Maka ada istilah sholat tahiyatul wudu itu. Itu. Padahal Nabi tidak mencontohkan. Ada kejadian di zaman Nabi, salah seorang imam di Masjid Quba, sahabat dari Ansor, beliau imam sholat. Maka setiap imam selesai membaca Al-Fatihah, sebelum dia membaca surat yang lain, maka pasti baca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillah, langsung baru baca ayat lain. Maka orang-orang pada protes. Kamu ini sudah baca Al-Ikhlas, kamu baca yang lain lagi. Apa kamu tidak merasa cukup dengan Al-Ikhlas? Maka dia katakan, saya tidak bakal meninggalkan ini dalam surat. Kenapa? Saya cinta dengan surat ini. Maka kejadian itu dilaporkan kepada Rasulullah. Rasulullah katakan, apa yang membuat kamu tidak mengikuti usulan teman kamu dan bertahan dengan pendapat kamu itu? Kurang lebihnya begitu. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sahabat tadi katakan, ya Rasulullah, saya cinta dengan surat ini. Maka kata Nabi apa? Bid'ah, sesat, binar, di neraka. Enggak. Apa kata beliau? Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaan kamu terhadap surat ini akan memasukkanmu ke dalam surga. Bisa dipahami Bapak ya? Nah. Jadi jangan terlalu sempit memahami agama ini. Selagi itu ada perintah secara umum, tidak ada larangan secara khusus, maka itu biasanya dalam agama boleh. Dan itulah yang dicontohkan oleh para ulama. Ini bukan saya yang menerjemahkan hadis seperti ini, Pak. Ini Imam Ibnu Hajar, Imam Nawawi, bukan orang sembarang. Wallahu a'lam. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanya, Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini berkaitan dengan pembahasan Ustaz yang 2 minggu yang lalu. Ada yang bertanya lewat WA, Ustaz. Iya. Mengenai nasibnya sudah ditentukan bahwa dia akan menjadi ahli surga, ahli neraka. Ya, ini yang si penanya ini tahu bahwa tentu ada usaha, tapi dia khawatir karena ini dipublikasikan nanti ada yang salah paham bahwa nasib itu sudah ditentukan sehingga bermasa bodoh. Jadi dia minta Ustaz dijelaskan itu. Itu pertanyaan lewat WA. Ustaz. Saya kemarin tuh nunggu pertanyaan itu, berhubung karena tidak ada yang jawab, mungkin saya pikir sudah paham semua mungkin ya. Surga sudah ditentukan, neraka sudah ditentukan, kurang lebih 50.000 tahun sebelum dunia diciptakan itu semua sudah selesai. Di Lauhul Mahfuz sudah tertulis nasibnya. Si A di surga, si A di neraka. Cuman masalahnya tahu tidak? Ada yang tahu kita di surga apa di neraka? Tidak ada. Ada nggak yang tahu? Tidak ada. Maka apa? Bagaimana kalau kita tidak tahu? Perintahnya apa? Disuruh berusaha. Sudah urusan surga, urusan neraka, kalau dalam tasawufnya nih, serahkan sama Allah. Perintah Allah kita beribadah, ya udah beribadah. Bisa dipahami? Ya. Sudah menjawab pertanyaan atau mungkin masih? Ya. Itu intinya. Kita nggak tahu kita di surga apa di neraka, tapi sudah ditentukan tuh, Allah sudah tentukan. Tapi hanya Allah yang tahu kita di surga apa di neraka. Hanya Allah yang tahu. Lalu bagaimana? Berusaha. Makanya kemarin itu kan tidak ada seseorang itu dia mengamalkan amalan ahli surga, ternyata takdirnya di neraka, maka pasti akan terpeleset akhir hayat. Begitu juga takdirnya di surga, hidupnya kafir, pasti akan terpeleset ke jalan yang lurus. Akhirnya terpeleset kok ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus akhirnya masuk surga. Jadi makanya orang itu tidak boleh merasa paling wah di dalam ibadahnya, itu tidak bisa. Karena semua itu adalah sifat jaiz bagi Allah. Sifat jaiz bagi Allah, hak prerogatif Allah. Orang mau ke surga mau ke neraka bukan karena ibadahnya, bukan karena amalnya. Memang betul-betul rahmat Allah. Adapun janji-janji Allah yang ada di dalam Al-Quran ini kita laksanakan saja. Semoga kita dapat janji itu. Wallahu a'lam. Bisa ya, ada. Ya. Lanjut, ini berkaitan dengan surah Al-Ikhlas. Saya termasuk orang yang sangat cinta juga Al-Ikhlas, hanya tidak seperti itu. Ya. Tidak dalam salat. Karena begini Ustaz. Dalam Al-Ikhlas itu semuanya berakhiran dah. Ya. Itu indah sekali. Yang kedua, As-Samad. Kata-kata As-Samad itu hanya satu kali dipakai. Hanya di surah Al-Ikhlas. Ya. Berarti Allah memang satu-satunya tempat meminta. Ya. Kemudian di akhirnya itu Kufuwan Ahad. Kufuwan itu equal kalau dalam bahasa Inggris atau sama. Juga hanya satu kali. Berarti memang Allah tidak ada samanya. Ya. Ini dari surah ini. Sehingga memang betul-betul istimewa. Kemudian itu 4 ayat 5 statement. Ya. Kenapa 5? Karena satu-satunya angka kalau kita 160 yang tidak punya pasangan. Ya. 1, 2, 1, 9, 2, 8, 3, 7, 4, 6. Dia tidak pasangan. Jadi ini saya juga termasuk sangat kagum dan cinta, tapi tidak seperti sahabat itu. Makasih Ustaz. Iya. Itu surat yang luar biasa. Itu kan di antara asbabun nuzulnya itu kalau tidak salah itu ada ketika Nabi hijrah itu sama Sayyidina Abu Bakar dari Mekah ke Madinah itu. Setelah keluar dari Gua Hiro, kemudian berjalan, ada seorang itu yang akhirnya masuk Islam. Dia yang mau bunuh Rasulullah. Maka Rasulullah hanya terus baca Quran waktu itu. Mau dikejar, mau dibunuh, tiba-tiba budanya terjerembab. Bangkit lagi, mendekat terjerembab. Sayyidina Abu Bakar ini khawatir di belakangnya. Kita mau dibunuh ini, Rasulullah tenang saja. Terjerembab. Ketiga kalinya berangkat, langsung syahadat. Saya bersyahadat, bersaksi. Setelah syahadat dia bertanya, Muhammad, Tuhanmu ini terbuat dari apa? Kenapa kok hebat sekali? Apakah dari emas, apa dari perak, atau bagaimana? Jadi mungkin pikiran dia ini semakin komersil itu Tuhan, semakin hebat juga. Kan berhala Pak ya. Semakin komersil itu mungkin berhala, emas, perak, mungkin semakin hebat perasaannya. Maka turun, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Intinya ini ayat-ayat tauhid yang mengisahkan Allah. Wallahu a'lam. Ada yang mau ditanyakan lagi Pak?
Semua amal dilihat isinya. Kalau isinya sesuai dengan syariat maka boleh. Kalau isinya tidak sesuai dengan syariat maka tidak boleh. Meskipun itu baru. Makanya penting itu terus belajar, terus taklim dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan Maulid Nabi? Maulid Nabi itu dalilnya ya banyak. Mungkin tidak ada di zaman Nabi. Tapi yang pertama kali mencetus ini menurut Imam siapa? Menurut Imam Ibnu Katsir, yang pertama kali pencetusnya yang merayakan besar-besaran itu Sultan Abu Sa'id Al-Mudhaffar. Itu penguasa Irak masa 630-an Hijriah kalau tidak salah, Allah alam. Saya lupa tahun. Ini yang pertama mencetus. Di situ diterangkan Imam Ibnu Katsir menerangkan beliau merayakan sampai ribuan kambing dipotong, ratusan ribuan orang datang, ulama, orang umum semuanya berkumpul untuk merayakan Maulid itu. Apa isinya Maulid itu? Intinya Maulid itu pembacaan sirah nabawi. Pembacaan apa? Kisah-kisah kehidupan Rasulullah SAW. Intinya Maulid itu. Kemudian salawat dan puji-pujian. Tapi kan tidak ada di zaman Nabi. Ya itu tadi, tidak ada di zaman Nabi. Tapi bukan berarti perkara yang tidak dikerjakan oleh Nabi tidak boleh dilakukan. Karena ada perkara yang diperintahkan oleh Nabi tapi Nabi tidak pernah kerjakan. Apa? Azan. Ada riwayat Nabi azan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Termasuk mengkafani. Mengurus mayit itu loh, Pak. Nabi ada, tidak ada riwayat. Wallahu a'lam. Tapi kalau azan jelas itu tidak ada. Cuman Rasulullah perintahkan. Jadi ada perintah Nabi yang Nabi tidak kerjakan. Jadi tidak semua perkara yang tidak diperintahkan oleh Nabi itu tidak boleh. Nah itu pembacaan sirah nabawi itu kan bagus Pak isinya tuh. Pembacaan kemudian sholawat bagus. Kalau Imam Suyuti katakan qul bi fadlillah, ayatnya ayat Al-Qur'an, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka rahmat terhadap rahmat Allah bergembiralah, falyafrahu. Anugerah Allah dan rahmat Allah bergembiralah. Disuruh bergembira kita tentang turunnya rahmat Allah, semua anugerah Allah turun. Suruh gembira. Kata siapa? Al-Quran yang mengatakan begitu. Nah, ayat lain apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad, kata Allah, kecuali rahmat bagi seluruh. Rahmat yang terbesar yang Allah turunkan apa? Rasulullah. Maka ketika bersyukur atas kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW yaitu Maulid, berarti bersyukur dengan rahmat yang terbesar. Karena kalau seandainya Rasulullah tidak dilahirkan waktu itu, mungkin sampai sekarang kita tidak mengenal Islam, kan begitu. Maka bersyukur. Itu di zaman Nabi, orang-orang Yahudi puasa Asyura. Setiap 10 Muharram itu puasa terus mereka. Kenapa? Sebagai tanda syukur. Ini Yahudi nih Pak. Sebagai tanda syukur, waktu Nabi Musa ditolong oleh Allah pas menyeberangi Laut Merah itu. Itu 10 Muharram Pak. Maka orang Yahudi itu berpuasa itu. Maka disampaikan kepada Nabi, wahai Rasulullah, itu orang-orang Yahudi puasa 10 Muharram karena bersyukur waktu itu siapa? Nabi Musa ditolong dari Fir'aun. Maka Rasulullah katakan, oh, kita lebih berhak. Maka disunnahkanlah puasa Asyura. Padahal itu kebiasaan orang Yahudi. Tradisi, Pak, kalau tidak bertentangan dengan syariat, silahkan saja. Bisa dipahami, Pak ya? Kalau bertentangan dengan syariat, itu yang kita larang. Wallahu alam. Mana kemarin itu Bapak yang biasa bertanya itu nggak hadir? Jadi mungkin dia ada yang mengatakan tradisi saja. Caranya bagaimana? Isinya. Nah terus bagaimana kalau Maulid isinya joget-joget, campur laki perempuan, disko-disko? Itu yang haram. Bukan maulidnya, caranya. Takbiran keliling, jeduk-jeduk.
Disko-disko itu yang haram, bukan takbirannya. Itu yang mau ditegur, yang mau disampaikan. Wallahu a'lam. Jadi paham ini Pak ya? Jadi jangan terlalu mudah mengkafir-kafirkan. Jadi Rasulullah ini dalam riwayat bahwa umat yang terbanyak masuk surga itu umatnya baginda Nabi. Bisa dipahami? Umatnya baginda Nabi terbanyak masuk surga. Jadi kalau cuma kita merasa kelompok kita yang masuk surga, yang lain tidak, yang lain kafir semua, itu bagaimana Pak? Umat Nabi cuma kamu kan begitu. La ilaha illallah. Intinya perbedaan dalam masalah furu' istilahnya, cabang-cabang, selama bukan dalam akidah, itu masih luas, boleh. Tapi kalau sudah akidah, itu harus satu. Zaman Nabi Adam sampai akhir zaman itu satu. Tidak boleh beda. Hanya nabinya yang beda, nanti syariatnya yang beda. Gak apa-apa, syariatnya beda. Tapi kalau Tuhannya harus sama, boleh dari zaman. Wallahu a'lam. Cukup Pak ya? Ya, tidak ada lagi yang mau disampaikan? Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.